Puji Tuhan, Shalom buat kita semua ya. Salam sejahtera. Di malam hari ini ya, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius 13 ayat yang ke-9. Di sini firman Tuhan berkata begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Puji Tuhan. Dan di malam hari ini saya akan memberikan judul renungan, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus ya. Karena kita sudah membaca tadi, saya sudah membaca tadi dalam Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Mengapa kita harus mendengarkan perkataan Yesus? Karena Yesus adalah keselamatan. Ada ungkapan bilang begini, banyak jalan menuju ke Roma ya. Tapi ini tidak berlaku untuk keselamatan manusia, karena jalan kepada keselamatan yang kekal hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 16 mengatakan seperti ini, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Yesus menegaskan juga begini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Dengan demikian ada jaminan pasti bagi orang percaya, sebab dia sendiri datang dari Allah dan kembali kepada Allah ya. Dalam Yohanes 3 ayat 13 ayat yang ketiga di sana, artinya ia berasal dari sorga, dan saat ini dia berada di sorga menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang kedua. Alasan lain mengapa kita harus mendengarkan perkataan Tuhan adalah karena Dia sumber mujizat. Di dalam Dia ada pertolongan, kesembuhan, pemulihan, dan hidup berkemenangan. Dia menanggung dosa kita, kutuk, kelemahan, dan sakit penyakit kita lewat apa? Lewat kesengsaraannya sampai mati di kayu salib. Karena itu tidak ada lagi yang dapat menghalangi langkah kita meraih setiap janji Tuhan ya. Karena Alkitab menegaskan begini dalam Roma 8 ayat yang ke-37, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rahasia hidup berkemenangan dan penuh mujizat hanya dimiliki Tuhan Yesus, karena Dia sendiri pernah menjadi sama dengan manusia ya, menanggalkan kemuliaannya, pernah dicobai tetapi beda, Dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan Yesus. Sebab dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 bilang begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah ya. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir ya, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-3a, sendangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup ya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan di malam hari ini menjadi berkat buat saya dan saudara, menjadi berkat buat kita semua ya. Jadi kita perlu mendengarkan setiap apa kata Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat Raja Daud, dia selalu mendengarkan apa kata Tuhan, apa maunya Tuhan. Oleh karena itu kita juga ketika kita mendengarkan setiap apa kata Tuhan, setiap apa mau Tuhan, pasti kita akan diberkati, kita akan selalu tetap terjaga, kita akan selalu tetap terlindungi. Kalau kita ikut apa maunya Tuhan, kita selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Puji Tuhan, amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.